Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam pagi. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan Pak, saya perawat Anam yang bertugas pada pagi hari ini yang ingin merawat Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh kenal Pak, Bapak ini namanya siapa? Namanya Pak Daroni, Pak Darmoni. Umurnya berapa Pak? 50 tahun. 50 tahun. Asli alamatnya Trisi Indra. Trisi Indramayu. Baik Pak. Pak, tujuan saya kemarin ingin melakukan edukasi mengenai bagaimana apa sih yang dinamakan berduka dan bagaimana cara menangani hal tersebut. Nah, sebelumnya bagaimana keadaan Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah walaupun secara fisik mungkin terganggu karena secara kejiwaan kami ini telah masih pada berduka ya, ketinggalan setelah kehilangan anggota keluarga. Oh, berarti perasaan kesedihan yang dalamnya Pak ya? Betul. Baik Pak. Ini nanti mau berapa menit Pak untuk menjelaskan tentang berduka? 10 Iya. menit atau 5 menit? Ya kurang lebih 15 menit. Ya 15 menit. Iya, Baik, untuk tempatnya di sini saja Pak ya? di sini aja. Baik. Sebelumnya udah tahu Pak apa itu berduka Pak? Belum tahu. Nah, ini apa sih yang dinamakan berduka? Nah, berduka merupakan emosi seseorang yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan dengan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, atau sesak napas. Nah, berapa ini kan mengalami berduka kehilangan sanak keluarga ya Pak ya. Betul, merasakan kesedihan juga ya. Nah, ini ada jenis-jenis berduka Pak. Ada berduka diantisipasi dan berduka disfungsional. Kalau berduka diantisipasi masih di dalam batas normal, sedangkan berduka disfungsional ini kadang menjurus ke tipikal abnormal atau kesalahan atau kekacauan saat berduka itu. Nah, ada proses berduka menurut Engels. Yang pertama ada fase pertama yaitu shock dan tidak percaya. Nah, seorang yang berduka ini menolak kenyataan atau kehilangan dan mungkin menarik diri, duduk malas atau pergi tanpa tujuan. Jadi pada fase 1 shock dan tidak percaya ini, seorang pasien yang berduka ini menolak atas kenyataan yang dialami saat itu. Di fase kedua ada berkembangnya kesadaran. Seorang ini mulai merasakan kehilangan secara nyata atau akut dan mungkin mengalami putus asa, kemarahan, perasaan bersalah, frustasi, depresi, dan kekosongan jiwa tiba-tiba terjadi. Selanjutnya di fase 3. Nah, di fase ketiga ini seorang berduka berusaha mencoba untuk sepakat atau damai dengan perasaan yang hampa atau kosong karena kehilangan, masa tetap tidak dapat menerima perhatian yang baru dari seseorang yang bertujuan untuk menghilangkan kehilangan seseorang. Jadi pada fase ini seorang yang berduka sudah mulai mencoba sepakat dan damai terhadap kehilangan tersebut. Nah, untuk fase selanjutnya, seseorang yang berduka menekankan seluruh perasaan yang negatif dan bermusuhan terhadap almarhum, bisa merasa bersalah dan sangat menyesal tentang kurang perhatiannya di masa lalu terhadap almarhum. Nah, di fase ini seorang yang berduka ini merasa bersalah, kenapa kok selama almarhum hidup tidak membahagiakan, tidak memperhatikan keadaannya si almarhum, seperti itu. Nah, untuk fase selanjutnya, kehilangan yang tak dapat dihindari harus mulai diketahui atau disadari. Baik. Nah, sekarang apa sih penyebab dari berduka itu? Nah, penyebabnya yaitu kehilangan ikatan individu
atau dengan seseorang yang ia cintai. Contohnya seperti ditinggal oleh seorang kekasih atau apa gitu. Terus kehilangan dalam diri, contohnya pekerjaan atau uang, kehilangan pekerjaan atau kehilangan uang, biasanya di PHK atau dikeluarkan oleh kantornya. Terus kehilangan lingkungan, maksudnya apa? Kehilangan lingkungan ini semacam kehilangan lingkungan, misalkan bapak nih di daerah Trisi Indramayu tempat tinggalnya, nah mengalami bencana alam sehingga lingkungannya itu malah rusak, jadi kehilangan karena bencana alam ini. Terus kehilangan kehidupan atau meninggal, jadi di fase ini, di penyebab yang terakhir ini yang bapak alami gitu. Nah, apa tanda gejalanya? Yang pertama sedih, menangis. Bapak sedih ya? Ya, sedih. Merasa putus asa tidak, Pak? Merasa putus asa, tidak ada harapan seperti itu. Terus marah berlebihan, kesulitan untuk mengekspresikan, seperti murung. Bapak sering murung ya? Ya. Terus kehilangan konsentrasi, jadi diajak bicara itu konsentrasinya tidak ada. Terus jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini tanda gejalanya apa? Nah, selanjutnya langkah-langkah mengatasi berduka. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sebagai orang Islam yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Semacam apa? Semacam sholat, waktu, terus pengajian, itu apa ya? Banyak berdoa. Nah, ya, mendoakan yang telah meninggalkan bapak. Terus yang kedua, berkomunikasi dengan orang sekitar. Jadi harus berkomunikasi dengan masyarakat, tetangga atau keluarga lainnya yang belum meninggalkan bapak. Terus selanjutnya, hadapi perasaan berduka atas kehilangan tersebut. Jadi harus bisa mengikhlaskan kehilangan tersebut, apa ya? Selanjutnya, ekspresikan dengan hal yang berpositif. Nah, bapak sukanya apa? Berkebun atau tancang? Ya, berkebun, berternak. Terus selanjutnya, menjaga kesehatan. Ya, Pak ya. Baik, sudah selesai, Pak. Sebelumnya apakah ada yang tanyakan, Pak? Belum ada berarti. Belum ada. Sebenarnya apa sih, Pak, yang dinamakan berduka itu? Ya, suatu perasaan, respon emosi yang alami seorang yang itu perasaan respon dari emosi yang dirasakan oleh orang yang merasa kehilangan keluarganya yang apa itu, yang meninggal ya, Pak. Baik. Nah, untuk tanda-tanda orang berduka itu apa, Pak? Tanda-tandanya tadi tanda-tandanya ya sedih, terus kadang menyendiri ya, murung ya. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Terus konsentrasinya pun hilang, sudah susah untuk tidur ya, Pak ya. Baik. Nah, untuk mengatasinya bagaimana, Pak, tadi, Pak? Untuk mengatasinya berkomunikasi, ya beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa, mengikhlaskan atas kepergiannya. Baik, Pak. Kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, Pak ya. Ya. Sebelum saya akhiri, Pak, ini ada form harus diisi Bapak ya, Pak ya.
Nah, tadi Bapak mulai apa? Bisa ditulis Pak, coba Bapak tulis. Kita tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 6. Dan kegiatannya tadi apa Bapak? Kegiatannya edukasi mengenai mengenai berbuka. orang yang berduka. Ya, terus itu Pak. Nah, ya sudah. Nah, tadi Bapak dikerjakannya mandiri, dibantu atau tidak sama sekali. Tadi Bapak dibantu ya, dibantu. Sini centang Pak, centang gitu. Nih. Nah, kalau misalkan mandiri berarti Bapak nyatanya di mandiri. Kalau dibantu, kalau tag itu tidak sama sekali. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk besok nanti akan saya berikan edukasi mengenai mengatasi kecemasan ya Pak ya. Mengatasi kecemasan. Untuk tempatnya mau di sini atau beda lagi Pak? Tetap aja di sini. Tetap aja di sini. Ya. Untuk waktunya berapa menit Pak? Ya sekitar 10 sampai 15 menit aja. 10 sampai 15 menit saja ya Pak ya. Baik Pak, tetap semangat ya Pak ya untuk Oke. mengikhlaskan atas kehilangan itu. Baik Pak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.